bersyukur kau di sini kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya masih belum kompak. Kata Nabi, hukum jawab salam itu wajib ya Pak. Tapi memang boleh tidak menjawab salam oleh karena 3 alasan. Yang pertama laisal muslim, yang kedua au majnuna au la yasma'u. Jadi boleh tidak menjawab salam. Pertama orang kafir, yang kedua orang gila, dan yang ketiga orang budak. Sekali lagi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam buah markisa, jawab salamnya terpaksa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyati wa tawil umurana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini abada. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati salasuna kadzabun kulluhum ahzamun nabi inni khatimun nabi la nabiyya min ba'di. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati aparatur pemerintah beserta seluruh jajarannya, terutama beliau yang baru saja memberikan sambutan atas nama Kepala Desa. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita memiliki aparatur pemerintah yang menurut saya bukan cuma sekedar bisa ngomong tetapi memang juga pinter dan berpengaruh. Ini tentunya amat sangat berkeuntungan buat kita selaku masyarakat. Sebab Bapak Ibu, masih ada maaf di beberapa bagian wilayah yang sekali lagi maaf aparatur pemerintah jangankan ngurusin rakyat, ngomong aja kagak bisa. Ada pengalaman Pak Haji, saya diminta sama salah satu aparatur pemerintah, Ustadz tolong bikinin saya sambutan. Saya tulis, saya konsep muqaddimah dulu, kemudian penghormatan yang terhormat Pak Camat, yang terhormat Kepala Desa, terakhir yang terhormat Ibu, saya tulis 2, Bapak tulis angka 2, maksudnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi ternyata dibaca apa adanya. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Ibu 2, Bapak 2. Nah ujung-ujungannya yang lain bubar, dia doang sama mertuanya. Sebenarnya Ibu 2, Bapak 2. Ternyata masih ada yang begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan
aparatur pemerintah kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, para guru, para asatidz, para alim ulama, wabil khusus akhina al-kiram wal muhtaram Kiai Haji Fakhruddin MA. Beliau adalah sepupu saya, ya jelasnya bapaknya beliau, kakaknya ibu saya, begitulah kira-kira. Juga yang saya hormati akhina al-kiram Bapak Ustadz Hilwan beserta keluarga Matamama Bituli Hayati, Bapak Ustadz Haji Jazuli, Bapak Ustadz Haris, juga para asatidz dan asatidah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang dimuliakan oleh Allah, para bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, wabil khusus orang tua kami Bapak Haji Rojak, juga Bapak Haji dan Ibu Hajah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu juga, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang dimuliakan oleh Allah, para calon-calon jamaah haji, calon-calon jamaah umroh. Mau ya Bu? Mau berangkat haji Bu? Umroh mau? Nyaduin? Dapat cuma nyampe naik angkot pun mau. Wala taisu min rahillah innahu la yaisu min rahillah illal qaumil kafirun. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya kita tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Persoalan berangkat haji sepele buat Allah, gampang, gak perlu keluar duit dari kantong kalau Allah sudah berkehendak. Bisa diberangkatin sama atasannya, bisa diberangkatin sama tetangganya, bisa diberangkatin sama anaknya, bisa diberangkatin sama orang tuanya, bisa diberangkatin sama saudara-saudaranya. Betul. Ada pengalaman di Setu, tukang kencur bisa berangkat haji hanya gara-gara jual kencur sama kebun-kebunnya kan. Makanya terutama ibu-ibu nih, kalau doa yang benar sama anak ya Bu ya, jangan sesumpah mulu, doain anak kita biar rezekinya banyak, soleh, soleha, amin. Nah, soleh nggak punya duit, doa doang nggak berangkat, cuma kan nggak nyampe. Nah sekarang punya duit banyak, kagak soleha, habis buat diage burung-burung ngikirin kita. Nah makanya doa-doanya begitu, jangan sesumpah mulu, pagi-pagi belum bangun bocah disumpah-sumpahin. Bukan gara-gara bangun kesiangan, buang apa lu bangun, modal-modal sekalian. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, tokoh politisi yang ditokohkan, dianggap tokoh atau yang ditokohin, yang saya hormati. Hadirin wal hadirat, terutama generasi muda yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bermuazabah amprok jongok petepung riung dalam rangka menghadiri acara peringatan hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dalam pengajian rutin. Kenapa demikian? Modalnya orang. Ya, pokoknya ngomong apa nih modalnya orang. Katanya kita udah pede aja, udah paham aja udah. Kalau punya duit kagak manggil gua kagak. Jauh. Nyohor pokoknya mah. Pelangnya lagi di mana-mana. Berhubung cuman begini nasib Ustadz Kuntet. Yang dipanggil kiai ini mau iya penceramahnya dua, orang guru pengajian kalau menentu.
bisaan orangnya ceramahnya 2 katanya. Gini Bapak, nasib Ustadz kecil, acaranya kecil-kecil, yang hadirnya kecil-kecil, soundnya tendanya amplopnya kita udah ketar-ketir Bang Haji udah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, insya Allah walaupun kemasannya seperti ini namun tidak mengurangi nilai kekhidmatan acara ini. Kalau berbicara soal maulidnya junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini artinya kan kita mereplay sejarah beliau masa lalu saat beliau hidup. Bagaimana tingkah pola beliau untuk selanjutnya kita ikuti, kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu? Cuman kelihatannya saya maksudnya mau sampai ini materi agak pedes dikit. Kira-kira ini jengkel apa kagak? Gak perjanjian dulu. Marah apa kagak? Ambek apa orang Pak? Ambekan apa orang? Pada diri Rasul itu sebetulnya ada 2 ranah. Qul ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini sama seperti kamu, makhluk manusia seperti kamu, cuman aku mah diberi wahyu. Makanya konteks kewahyuan itu Rasul Muhammad sebagai Rasul, dan ana basyarun Muhammad sebagai manusia biasa. Nah untuk itu Bapak Ibu, jangan salah contoh. Konteks kerasulannya itu hanya Allah yang ngangkat, hanya Allah yang menjudge, Allah yang berikan stempel, Allah yang melegalisasi. Yang melegalisasi adalah Allah, bukan manusia. Makanya kalau ada orang ngaku sebagai nabi, orang ngaku sebagai rasul, itu berarti blok. Dari dulu Pak banyak banget, makanya kesian Rasul dikhianatin mulu sama sahabatnya sendiri waktu itu kan. Tolhah, Musailamah Al-Ka'zab, Sarah As-Siraj, kemudian Aswad Al-Ansi, Abdullah bin Muawiyah. Nah itu mereka adalah mengaku sebagai nabi dan rasul terakhir. Padahal dalam mukadimah tadi saya bacakan bahwa ini khatimun nabi, kata Nabi, aku adalah nabi terakhir. La nabiyya min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Kalau nabi sudah ditutup, kenapa mesti dibuka lagi? Emangnya toko kelontong? Betul Pak? Nah ternyata nggak cukup sampai di situ, kemarin juga ngikut-ngikut itu. Contohnya Ahmadiyah itu, Mirza Ghulam Ahmad, orang India itu ngaku-ngaku sebagai rasul terakhir, kan brengsek banget itu. Yang paling berisik dari acara mereka itu nggak ngaku Al-Quran itu sebagai kitabnya. Kitab dia itu At-Tadhkirah Ibu Bapak. Itu dari Al-Quran ditambahkan tidak kurang dari 22 ayat dari Al-Quran itu. Coba bayangkan, Al-Quran ditambah 22 ayat. Al-Quran mah Pak Entong Boro ditambah ayatnya, ditambah titik, hilang titik, beda arti. Jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya hapus titiknya, jimnya. A'udzubillahi minasyaitonirrahim, beda arti. Yang pertama mah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi karena titiknya dihapus menjadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang disayangi. Setan disayang. Terus nenek-neneknya pada kemana? Kemudian lagi Bapak Ibu, yang paling miris, haji dia itu nggak ke Mekah. Mekah itu nggak diakui sebagai kota suci, tapi Qadian dan Lahore yang ada di Madinah, yang ada di India sana. Kalau nggak Qadian, Lahore, hajinya ke sana, kan lucu. Kalau hajinya ke Mekah turun dari kapal, Bu, enak kita. Labbaik Allahumma labbaik, benar? Coba kalau ke India, turun dari kapal.
Usaibah, Usaibah. Suaranya udah pas-pasan bu. Banyakan berak mulu kayak begini. Maklum tukang obat bu. Nah temennya dari belakang saking giranya, caya 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 caya. Lagi begitu kira-kira. Yang begini dicontoh orang-orang Indonesia. Lihat ya. Gak tanggung-tanggung pak. Perempuan ngaku malaikat Jibril. Sama malaikat mado. Lah pikir kita agak logis bisa. Adeno aklun la dina liman lalah. Agama itu buat orang yang punya akal, sehingga agama itu masuk akal. Yang nggak masuk akal itu bukan agama, itu karangan-karangan dia dewek untuk cari keuntungan pribadi, paling tidak keuntungan golongan. Lah kalau misalkan Jibril perempuan bisa salah bawa. Coba kalau laki-laki, bukan pulpen yang dibawa. Jibril sampaikan wahyu kepada Rasulku, keburu-buru, bukan pulpen yang dibawa, centong makin pas. Lalu Jibril lagi masak, lagi bakar cair, mancing tergebong. Begitu.
Kesini lagi banyak. Kapan Pak terakhir ya Ibu ya? Itu Jibril tuh Lea Eden itu kan sampai ditangkap sama polisi. Sejak kapan ada malaikat ditangkap polisi? Yang paling hebat setahu saya kan FBI itu, agen rahasia Amerika, untuk melacak dan menangkap penjahat-penjahat kelas internasional. Tapi ternyata masih kalah sama polisi Indonesia. Malaikat ditangkap. Oh, tanggung-tanggung. Jibril buat dipelikung juga. Dihukum, dipenjarakan 2 tahun. Jibril melung-melung dipentungin penjara. Mariin kan Ahmad Musaddiq. Yang terakhir Bapak tahu? Yang terakhir yang paling heboh, tukang cukur. Namanya Tugimen, ngaku sebagai Rasul. Tukang cukur. Tugimen jadi Rasul. Namanya ini kagak pantas. Boro-boro katanya jadi Rasul, jadi artis, gak orang pantas. Wih, selamat berjumpa dengan kami yang ada di sini. Untuk lagu berdarah, kita panggil artis kita Tugi. Lagi kudu jadi Rasul, selawatan kayak diganti-ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak. Orang diganti untuk Kimin jadi enak. Allahumma sholli ala Kimin. Ya Rabbi sholli ala Kimin. Bihubi Sayyidina udah benar bisa. Makanya bukan ranah keituannya, bukan. Soalnya Ustadz tuh yang begitu biasanya punya kelebihan. Orang punya kelebihan, nah itu mah kehendak Allah, Mak. Bu, kalau Allah sudah menghendaki bisa saja terjadi. Memang rata-rata orang yang punya pengikut punya kelebihan. Paling tidak dia punya keanehan daripada yang lainnya. Ini juga terjadi pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa sampai tergelincir. Makanya Nabi Isa kena dibimbing oleh wahyu ketika dia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak dimiliki oleh umatnya. Umpama bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, bisa membuat orang melihat bagi orang yang buta, dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika dia dipuji oleh umatnya, oleh pengikutnya, dia katakan subhanallah ma yakunu li an aqula ma laisa li biha. Begitu. Ini juga sebetulnya ujian buat mereka. Rata-rata orang kalau sudah pengikut, kalau sudah memiliki banyak pengikut, merasa bahwa dirinya yang paling benar, merasa bahwa dirinya ini yang paling besar, merasa bahwa dirinya yang paling berpengaruh, sehingga dia lupa diri, jadi takabur, jadi adigung. Apa yang dibicarakan pengen diikuti oleh orang lain, paling tidak oleh pengikut itu. Nah, berlebihan dia, lepas kontrol dia, akhirnya hidayah Allah lepas, dia ngaku sebagai nabi dan rasul. Bebas, Pak. Ini diamnya ramai ngotot. Kesel gitu. Lanjut. Ngototnya serem deh orang tua dengar. Ini yang kita contoh adalah Rasul pada ranah kemanusiaannya. Rasulullah dalam kehidupan konteks rumah tangga aja dah. Bapak siap nih yang tadi udah perjanjian bahwa kita siap mengikuti akhlak Rasul dan kagak bakalan jengkel, kan gitu. Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya Bapak, beliau itu termasuk suami yang sayang banget terhadap istrinya. Rasulullah ditinggal mati sama Siti Khadijah, itu nangis berbulan-bulan, sedih kalau keingetan bininya. Makanya dalam sejarah ini dinamakan dengan Amul Husni, tahun-tahun kesedihan buat beliau. Ada nggak suami orang sini ditinggal mati sama bininya nangis berbulan-bulan? Ada orang dipantungin nongkrong.
lagi kebanyakan, mudah-mudahan di sini mah banyak bu. Sini bu daripada berantem. Oke kita iyain. Masih banyak suami-suami di luar sana, bininya masih hidup dibilang mati, banyak. Halo, ulang-ulang mah halo. Desri ya. Iya. Nama pendeknya Sri, nama panjangnya Serigala. Akhirnya iya. Ini mau tanya, katanya udah punya istri ya. Oh iya, itu dulu. Sekarang mati. Padahal bininya ada di belakang lagi laki yang gede sampai gede. Siapa yang mati bang? Kucing. Takut dia. Sayang terhadap istrinya. Yang kedua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling mesra, romantis, sama istri nggak pernah bosen, bahkan sering memeluk istrinya. Riwayat Aisyah disampaikan bahwa manakala seorang suami memegang tangan istrinya, maka baginya adalah 10 pahala diberikan Allah, 10 dosa diampuni Allah, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah megang tangan bini? Ibu pernah dipegang tangannya malah. Pernah katanya lagi jalan galon, nanti hujan, licin tak jatuh ya. Kalau kemudian dia membisikkan di telinga istrinya dengan kata-kata rayuan, 20 pahala diberikan Allah, 20 dosa diampuni Allah, dan 20 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah bapak bisikin istri dengan kata-kata rayuan? Ibu pernah dirayu? Alhamdulillah. Pernah Ustaz, waktu itu saya mau kan waktu itu ditiup kan? Gitu ngerayunya. Bapak dulu tukang bakso ya. Kok tahu sih? Hati abang kayak ditusuk-tusuk, tusuk-tusuk bastus maksudnya. Dulu mah tukang becal. Kok tahu sih? Apaan lagi dioyok-oyok nanti? Gitu kan? Kemudian manakala terjadi hubungan suami istri pada saat itu pahalanya lebih besar apa yang ada di bumi dan di langit. Cuman memang bawaannya awang pak. Kalau udah jadi bini mah bu, kalau udah jadi dengan awang, iya mau tidur deh kudu nanyain duit dulu. Iya, saya pengalaman pribadi. Biarin, sekarang bapak-bapak dulu tungguin pagi ya. Waktunya masih lama ini. Tapi sampai jam berapa dia pulang? Ya pak ya. Lagian gua murah-murah dikit ya udah. Namanya teman dewe. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang nggak banyak nuntut sama bininya pak, kagak. Makanya Rasulullah bersabda, lil mamluki ta'amu wa kiswatun wa la yukallifu minal amali illa ma yutik. Istri-istri yang kau miliki, kasih makan dia, nafkahi dia, beri pakaian dia. Kemudian jangan sekali-kali kau bapak menyuruh kepada istri
dirimu dalam suatu perkara, dalam suatu perbuatan, pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan, jangan banyak tuntutan. Makanya baginda Rasul mampu ya, nih Pak, baginda Rasul kalau mampir ke rumah bininya, ya Aisyah umpama, apa ada yang bisa saya makan? Nggak ada Rasul. Ya udah kalau begitu saya puasa aja. Puasa dong, banyakkan puasa. Pan kita mah boro-boro, timbang gara-gara sayur masak asem, kurang garam, rotot makanya. Iya, begitu dicicipin matanya menteleng. Gua belum perasaan. Yang tahu rumah tangga, ayo asem bisa. Jajan ini, sayur masak asem nih. Lihat nih, rasa apa nih? Asem kayak gini orang ngalor, orang ngidul. Kalau sayur asem ayam-ayaman ngalor ngidul. Padahal makan kalau ngomongnya enak-enak ya Bu ya. Mah ini sayur masak asem kurang garam, tambahin garam. Kan beres. Kamu berdua berantem mulu begitu. Kalau udah bosan Bu sama kita Bu bagian Bu. Ntar deh kalau udah kita tinggal dia bingung dewek gitu ya. Biarin, jarang-jarang ada ustaz ngajarin berantem ya. Kurang asam tambahin asam kan beres. Jadi nggak banyak tuntutan Bapak dalam persoalan apapun. Kadang-kadang maaf masih ada orang yang nuntut istrinya sementara dia nggak introspeksi dirinya, ngasih duit sama bini, ninggalin duit sama bini cuma 30.000, mesennya orang kira-kira. Nong nih gue mau pesawat nih Nong ya. Ntar, nih jangan lupa nih, mepes ikan mas ya. Bininya mengangap. Udah 30.000 ya Mek. Udah berempat kelas semua Bu. 2.000 udah 8.000. Belum ntar pulangnya udah 15.000. Lah ikan emas apa nak sekilo berapa duit Pak? Kalau ada laki tuh nuntut kayak model begitu Bu, jangan pepes ikan emas, dan jepit. Kadang-kadang kan nama bini orang-orang sono. Amang gak ada yang ngaku. Ada yang paling 1-2 RT. Iya Pak lah kalau mau nyontoh alat Rasul begitu Pak, bagaimana nih? Soalnya masih ada sering saya dapati itu. Sama bini ngomong gak pakai perasaan, poksang ceplak batok, bahasa Betawi. Lu mah detok. Orang sekarang mah jenong ganti. Coba saya tanya ibu-ibu sini sama bapak manggilnya papa, papi, apa PA? Bapak-bapak paling genong. Lu mana orang-orang hidup pisan romanya orang merenah. Dandanan kayak gitu mulu, demak bener mana? Bosan banget gua ngeliatnya orang mana? Kayak si Anu, no. Gitu, bisa banget itu. No, orang lagi bini Pak Haji, no. Rumahnya Lisi. No, kayak bini Lurah, no. Orang mana? Kayak bini Statura, no. Rumahnya Lisi, enak dilihatnya, ge, pakaiannya ge merenah. Tuh, ukurannya orang wadon dikata begitu megang. Mikir lu Paul. Ngomel. Lu kira orang cakep orang pakai modal? Bener? Gede orang cakep modalnya Pak. Rambut aja, dari bonding 200.000 udah. 30.000 nyampe Pak. Bleaching peko bleaching. Kayak salon kali. Smoothing cepet. Dan yang murah di Bang Krimbat doang, 12.000. Krimbat. Tahu-tahu pakai sampo, atau orang pala kita yang bocok-bocok ke belakang.
Depan rumah saya salon, Bu. Itu kan baru yang di pala, bener Bu? Yang nggak kelihatan, yang kadang-kadang ibu tutupi pakai jilbab. Belum turun ke muka. Apaan kudu bening teh padi salin kulitnya. Pakai apa bedaknya? Kinclong. Kinclong, kian, yan, kiel, ya. Umpi, meko, kelly, bakso, 88. Orang mukanya bisa 88. Itu baru timbang licinin, belum pakai pelapis, belum. Apaan pelapisnya teh bedak kulit dak Dewi Kwan In. Iya. Dak talak. Itu baru timbang putih Pak, belum berwarna. Pak kudu pakai alis sifat eyeshadow, eyeliner, blush on, serum, lipstick. Apaan gua sebelum jadi ustad yang ngeridikin dia. Aku mah apa baik, mah. Gua mau usaha yang penting halal. Bener gak, Bu? Duit 30.000 nyampe kemana? Kudu cakep sama orang-orang, ngatuk dari mana? Lipstick aja, lipstick tuh yang bom minyak, yang kalau minum kagak nempel di gelas, itu merah-merah, pego. Pego Pak. Ya, biar dia dengar. Pego.
lipstick di bang goceng. Gocengnya boleh utang itu kang anjuk itu. Bagaimana mau cakep makanya dia odol-odolan ngabrak kemana tahu. Coba yang pegang apa begitu minum nggak nempel di gelas, yang goceng lah ke gelas-gelasnya gitu. Rasul nggak tuntutan kayak begitu, nggak, dia terima apa adanya kan begitu. Nah belum lagi apa nan bu, perempuan mah emang barang perhiasan pak, barang titipan. Tempat kita nitip perhiasan, tempat kita nitip nama orang waduh mah pak, tempat nitip jabatan orang waduh mah, tempat nitip barang orang waduh mah. Tahu barang apa saya nggak tahu. Aman orang perempuan mah lehernya panjang, taruhin kalungan panjang, pantes. Lehernya pendek, taruhin kalungan pendek, pantes. Yang kagak punya leher, kagak punya kalungan. Lah sekarang emas segram itu 480, paling tidak itu emas murni. Pakai kalungan, coba kalau setengah kilo, berapa? Apa mau modalnya, bener bu? Ibu-ibu memang barang titipan, dah ibu mah makanya pantas baik dititipin apa ge sama laki. Nih ibu-ibu namanya maaf, namanya Lilis. Suaminya namanya Bowo. Maaf. Nah kemudian ibu datang, namu ke rumah kita. Itu ibu Lilis namu ke rumah kita. Bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita bilang sama laki kita, Pak tuh ada ibu Bowo nyampe. Pantes. Padahal namanya Lilis. Karena lakinya Bowo, jadinya ibu Bowo. Pantes, perempuan mah pantes. Bener pak? Coba kalau dibalik. Karena laki-laki mah memang nitip, bukan barang titipan. Kalau laki-laki mah, kalau perempuan barang titipan, makanya dia mah pantes pak. Pak, ada ibu bawa, ada apa bu? Ini mau undang arisan besok di rumah Jeng Sri. Pantes enak. Nah sekarang sebaliknya Pak Bowo yang datang mau ngajak ronda. Ah begitu dia nyampe, assalamualaikum. Tuh Pak Bowo tanya ku bisa sih dalam. Waalaikumsalam. Pak, ini ada Bapak Lilis. Lah itu Pak Bowo, lah kok bisa terus nyampe balik. Ya Jeng, kita ini mau ngajak ke pasar DC, mau tukar kondek. Pantes dia Bapak. Bu lurah, yang lakinya makan lurah, dia emang gak jadi apa-apa. Tapi begitu datang ke rumah kita, Pak, ada ibu lurah. Ya bu silakan masuk. Ibu lurah, padahal bukan lurah. Dan lakinya yang jadi lurah, karena memang titipan tuh jabatan dari lakinya, pantas tersebutnya. Iya. Coba sebaliknya, lakinya nggak jadi lurah, bini yang jadi lurah. Pak, ada Pak Lurah, lah kagak pantas. Nggak pantas ini bu. Makanya ibu mah barang titipan Pak, tuh tergantung lakinya Pak. Lah kalau emang lakinya banyak duit mah bisa mantesin. Perempuan mah pantas baik dipakai apa gitu, bener bu? Sampai megar hidungnya Pak. Girang banget Pak, jarang-jarang dia dipuji ya. Ya dilain lo jarang-jarang. Soalnya saya lihat nih banyak generasi 70-an. Jangan samain zaman dulu Pak. Orang dulu Pak, kaya miskin sama Pak orang dulu Pak. Yang banyak duit sama yang langka duit tetap makannya petetan. Sebab dulu mah chicken belum ada, hamburger emang belum ada dengan dulu Pak. Ya segitu-gitunya udah, yang kaya mundur, yang miskin dia mundur Pak. Kan zaman dulu gitu. Bedanya punya padi sama orang punya padi zaman dulu. Maaf. Ya barangkali maaf, sekali lagi maaf. Saya sama Kiai Fahrudin ini kan satu kakek. Kakek saya kan di sini almarhum walmaghfurlah Haji Ridon. Kata orang dia orang kaya, saya ngalamin. Ya tetep deh makan dengan peda sama pedeta. Mau beli apa zaman dulu mah?
Orang belum ada pasar yang bagus kok. Kan begitu. Tapi sekarang dulu di zaman dulu maaf. Asalnya nggak ada putihan, nah itu nomor 4 tuh. Asal pengen ada merahan, itu nomor 5 tuh. Udah kayak miskin itu, udah tampil-tampil gitu. Asal pengen kulit yang rada kencengan, apa namanya ciput di paru. Udah ciput tuh kan, paru piring pisin. Makanya udah ada listrik, templok ini. Matanya nih pengen rada terang, lihatnya apa namanya timun diiris tahu sih. Karena belum ada listrik. Ya udah begitu, anaknya pulang, mak buka pintu, emang gelap lah dia begitu tuh. Wah serem benar udah. Nah, mukanya putih, coba matanya ketimun. Pantes kuntilanak taunya geli-geli udah gitu nenek-nenek ngikut-ngikut masa ngikut-ngikut itu pakai bedak itu dak paru tadi orang-orang ditempelin di muka dapat diuyup. Udah berak kayak gitu. Kemudian Bapak Rasulullah majujur tuh sama bini bro berat Pak dapat duit 50.000 serok kasihin bininya 50.000 tuh enak banget bro gitu kan punya laki amin ya bu ya punya duit nih doa dapat usaha 100.000 kasihin semua bininya 100.000 amin lagi bu punya duit 200.000 kasihin dan banyak kan masih orang sombong dapat duit gocap yang 20.000 ditaruh kecil bahaya nih bini gua kagak tahu buat mancing lelah itu bukan rahasianya emang dilupain itu bener-bener kecepeng yang gocap lepit makanya unggul pojokan kantong ada sampai ke kolor-koloran sangkutin di atas pintu ibu-ibu kan kalau mau nyuci biasanya suka baru kantong wajib rogoin kantong sama dia Pak itu ibu-ibu aneh Pak kalau kita kasih duit Pak 50.000 bahasanya kurang tapi kalau lagi nyuci nemu duit di pojokan kantong 2.000 kayak gitu segitunya si jenong deh enak katanya buat dia sabun ekonomi katanya yang 1.000 lihat duit lebih dan kecil-kecil wah ini ada duit gocapan wah udah lakinya ngaprak nyam-nyam udah bohong lah emangnya buat mancing tapi itu kan buat cadangan setor motor itu dong yang ini bang ini lah itu apa nih cadangan setor berita TV nah gua mah itu yang namanya orang lanang gua mah usaha kalau kudu memerna lah kalau gua orang memerna dewek ntar kalau disampaikan lu gua kasih lu ntar mau habisin lagi gua juga puyang bener bini mah percaya baik bini mah dibohongin ya iya emang dunia dibohongin nah kalau jujur kalau dikasih mah orang giliran kondangan tanggap dangdut minta lagi itu duit selip-selipan itu yang tadi tuh yang buat duit motor buat nyawer ada sebuah atensi yang datangnya dari grup Cacuhu sebuah lagu yang berjudul Sakitnya Tudisi lagu ini dikirim-kirim buat Bang Dulu Bang Jabrik dan Bang Bram baiklah kita panggil artis kita Bang Jole bininya berantem tuh lo langsung dah dia
sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Udahlah, nggak usah diterusin. Seperti itu Bapak, makanya jujur dan istri kalau sudah dipuji suami jujur, insya Allah ngikutin, karena bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki memang pimpinan buat perempuan, suami mah pimpinan buat istri, karena dia punya kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah dari sebagian yang lain. Siapa yang lain itu? Kita perempuan, sebab dia memikul, kita menjunjung, kita mah hidup. Bu, bagaimana kata laki? Laki benar, kita benar. Laki kagak benar, kita kadang-kadang kagak. Nah iya, andainya kita beya-buya, suruh setia, suruh sayang sama dia ya. Nah, kalau dia selingkuh, nah ilok gitu, asal telepon ngumpet di balik pintu, belakang pintu, asal SMS rumah sampai begini-begini. Panboro lagi diajak selingkuh orang wadon, laki ada di rumahnya, kalau kepikiran kemana-mana nggak pas, nggak benar Bu, nggak pas. Pengennya Pak orang perempuan, nah kita jenengnya ada di situ, pikirannya kayak ke situ. Buat apa deket sama bini tapi pikirannya kemana-mana? Mangap. Mikirin siapa? Mikirin demen aja yang di sono. Apa enak begitu? Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah. Gini-gini bekas Bu, bekas, bukan bekas gitu. Enggak enak. Nah cuman maaf Bu, ibu pun berbakti kepada suami setelah suami jujur, setelah suami benar, setelah suami perhatian. Wajib ibu mentaati dan melayani suami dengan sebaik-baiknya. Karena perempuan paling rentan Pak. Rasulullah pernah bersabda seperti ini, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlan nar fa bima ya Rasulullah tasirnal lana wa takfirnal ashir. Wahai perempuan, banyak-banyak bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat penghuni neraka, dan paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Salah seorang dari perempuan usul, kok bisa ya Rasul? Siapa mereka? Mereka yang enak baik, benci baik, pegel baik, kenyang baik, manyun baik kalau melihat laki. Ciri perempuan yang ahli surga itu yang nawarin duluan sama laki. Seduhin kopi tuh, kopi kue dah apa dah tuh. Ibu masuk ke kamar, dah ini dandannya jangan dirubah nih, kamu udah cakep nih, bajunya yang diganti. Ibu trendingin laki ibu tuh yang lagi kopi, trending ibu depannya. Ntar nih trendingin, ayam gemblong. Ntar lagi kita nonton. Udah segitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cinta hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu.
Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih